alhamdulillah kita masuk ke masih di bab 3, kita tuntaskan ya. Di video ya, video kedua ya. Maka ada bismillahirrahmanirrahim. Ada jelas ada fikih di sini, terutama pada Quran terkait dengan pemakhlukan jin. Al-A'raf ayat 27. Kan ada amalan di situ, kalau 7 ada amalan. Ya, ada amalan. Lebih baik dipahami, lebih baik sering dibaca. Keberadaan jin, makhluk jin ini memang tidak tampak di pandangan manusia, namun mereka punya siasat, strategi agar manusia mengakui keberadaan jin. Ya. Sebenarnya jin tidak berani menunjukkan wujud aslinya karena akan membahayakan dirinya, tadi sudah disebut. Itulah sebabnya makhluk jin ini tidak pernah sembarangan mengganggu manusia. Hanya manusia yang lemah imannya yang akan menjadi target sasarannya. Jadi kuncinya iman. Lemah agamanya, lemah sholatnya, pasti deh jadi target tuh. Jadi nggak sembarangan. Jadi sebenarnya solusi untuk mengatasi makhluk kerasukan kayak gini itu kuncinya apa? Ibadah kita, betul kan? Nah, kan jarang di bulan puasa orang kerasukan jin. Jarang nggak? Jarang ya. Jadi jin sangat takut pada azab Allah. Namun mereka memiliki sifat satu aja yang paling gak disuka sama Allah. Ini ada juga di manusia. Sombong. Apa? Sombong. Itu aja kelemahannya. Sombong tadi. Karena dalam Al-Quran yang halus dan tak terlihat menjelaskan bahwa jin termasuk makhluk yang sombong karena menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Betul kan? Karena jin menganggap dirinya lebih pintar, lebih cerdas, lebih tinggi. Alasannya terbuat dari api, sementara manusia terbuat dari tanah. Esensi api tanah itu stratanya sama, air stratanya sama, itu materi. Ya, karenanya sejak zaman Rasulullah jin dan setan berani menampakkan diri dalam wujud jelmaan. Namun tak sekalipun hadir dalam wujud nyata. Jarang-jarang. Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis sahih disebutkan kullu insanin ma'ahu syaitonun. Asyaiton yugairi daiman. Walakinullah fi auni hatta yatahawal asyaitonu alladhi yurabikuni ilal islam. Tiap-tiap orang didampingi setan. Setan itu selalu akan menggodanya. Tetapi aku, kata Nabi, telah dibantu oleh Allah hingga setan yang mendampingiku masuk Islam. Ini terkait jin korin. Hadis ini. Jadi nggak ada yang manusia itu nggak didampingi jin. Pasti ada yang namanya korin. Pernah membahas, ini nggak membahas lebih dalam, karena udah beberapa kali membahas. Lebih cenderung kepada ibadah sholat, dan lebih cenderung kepada jin yang di luar dari ibadah sholat yang sedang mengganggu. Ya. Jadi sebenarnya jin takut pada manusia yang beriman. Mereka yang menggoda orang-orang yang lalai dan menjadi pengikutnya untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Dalam Sahih Bukhari diterangkan Abu Hurairah menangkap jin. Hadis ini sahih. Ketika dia mencuri kurma dalam bentuk penjelmaan manusia, kurma itu untuk sedekah, pernah disampaikan juga. Tetapi manusia penakut justru akan digoda dan ditambah takutnya. Ini lebih cenderung ke iman. Jadi cara mengusir jin untuk menghindar godaan jin, hendak selalu mengikuti perintah Allah, kan gitu kan? Dan berada di jalan yang lurus, itu udah tahu deh semuanya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi sehingga jin tidak berani mendekati. Jadi mengusir dan menghindari godaan jin juga bisa dengan hanya satu ucapan aja.
tapi ini mesti dimakrifati. Yang disebut isti'adzah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sandarannya kepada syaitan. Jadi jinnya itu bisa ke manusia, bisa juga ke jin. Jadi kalau ada dari manusia ke jin, bisa juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Boleh juga. Nah, kalau dia nggak berubah, berarti udah tertutup. Tapi kalau jin aslinya, pas a'udzu kabur, pas sudah baca ta'awud datang lagi. Datang lagi. Kalau manusia ya tetap aja dia di situ kan. Itu bedanya sedikit. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi mendengar kalimat tadi, jin akan lari tunggang langgang. Tapi kalau jinnya itu sudah merasuk jadi sifat kepada manusia, bukan lari tunggang langgang, gitu. Bukan lari tunggang langgang, mengiyakan. Masya Allah. Jangan sekali-kali menunjukkan ketakutan pada jin. Sekarang pertanyaannya dari Anda, udah takut sama jin? Nggak ada jin ngebunuh, nggak ada. Kalau udah dikir nggak akan kerasukan menjamin. Dan ingat ada satu dengan penyakit loh. Kalau di perempuan di rahim, hati-hati. Kita tidak sadar mainnya di rahim. Jadi jelas, ketika ada seseorang yang memuja-muji keberadaan jin, dibanggakan, setan dibanggakan, iblis dibanggakan, semakin meningkat kesombongan. Dan semakin meningkat kesombongan diri manusia itu juga akan semakin meningkat kesombongan dari yang dipujinya itu jin tadi. Ini dasarnya susahnya. Kalau sudah degil, kalau ada puja-puji setan, ini yang mesti saku bener. Nggak ada kaji bener, ini larinya kayak iktikot. Karena ini firman Allah. Ini bukan kata aduh, kalau benar al-jin ayat 6 dekat. Wa annahu kana rijalun wa annahum zannu kama zanantum allayyaba sallallahu ahad. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ini konsepnya ya, jangan disandarkan kepada kedukun. Memuji saja satanik udah termasuk salah satu itu. Paham ya? Dia udah lengser jadi khalifah. Kalau presiden tuh udah mau lengser lah. Udah nggak bisa lagi. Gitu. Ya, udah lengser dipuja-puji juga. Udah lengser mau duduk lagi. Kita sebagai umat muslim wajib untuk meyakini yang gaib kan? Wajib nggak? Wajib.
Artinya kita percaya bahwa ada makhluk berupa jin namun tidak untuk dijadikan hal yang ditakuti, itu syariat. Tolong, nasihatnya gitu. Di ujian, coba berpikir, itu tidak perlu ditakuti. Itu bahkan lebih takut dari kita. Insya Allah beres tuh. Yang takutnya berani banget nanti dikejar-kejar. Itu anu tanam tuh. Ya. Yang ditakuti yang natural. Kalau pergi ke hutan, pergi ke kuburan dipatok ular kobra yang asli baru mampus gitu kan. Kalau yang berbentuk gak akan tuh. Cuma nakut-nakutin aja. Ya. Sekali lagi ya, mengingatkan secara syariat Islam, kaidah Islam, keberadaan eksistensi daripada keberadaan jin itu kita wajib mengimani dan tidak boleh ditakuti. Itu dulu tanemin. Karena ada yang demam sih yang itu. Banyak jemaah tuh demam sama itu. Pas di share untuk tarbiyah, dakwah, misteri katanya misalnya umpamanya. Ini langsung plek, dihapus ya. Ini gimana? Padahal ada maksud di situ. Susah juga ya. Daripada nonton bayar kan. Anda nggak minta subscribe, mau populer mau enggak bodoh teuing, nggak akan bisa populer yang duduk nih. Gawat gimana ini? Mentok tuh. Jadi jelas jin itu ada, wajib kita imani. Kenapa? Karena dia disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kan betul kan? Bukan dinafikan, disepakati lagi sama ulama. Dan mesti dikaji, karena sebab seluruh masalah ya itu. Sekarang lihatlah di medsos, pas ngegeser ke perkara jin udah nggak mau nih denger ya. Nggak ada akidah ke akidah aja. Iya. Tapi jinnya kok gak dibaca ya? Wah itu kaji apa tuh katanya? Dukun katanya. Aneh pula. Pertanyaannya dukun gak nih ngajinya? Dari awal Quran isinya semua penjelasannya. Penyebab kita nggak khusyuk, penyebab kita susah hidup, terkait rezeki, betul kan? Kata Allah, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, sudah diperdengarkan golongan jin dalam Al-Quran. Lalu mereka jin mengatakan, kami telah mendengarkan bacaan yang mengajukan Al-Quran. Berarti beriman. Masa kita nggak beriman? Artinya keberadaan dia, jin, eksistensinya wajib kita imani. Tapi bahwa apakah itu bila ada gambar yang tertangkap kamera streaming pokoknya, itu jin atau bukan? Langsung aja. Oh ini yang nge-share kan ini guru kita, wajib diimani? Enggak, tidak wajib diimani. Sampai. Tapi kita eksistensi jin itu ada di mana saja, diimani. Itu cara berpikir bener. Sepakat? Karena belum tentu. Bisa-bisa ditakut-takutin ya, dibikinan karena kita tahu editing ya, aplikasinya dunia internet macam-macam kan, bikin canggih sekarang. Benangnya dihilangin kelihatan goyang-goyang tuh si pocong. Ya, bisa kan? Ya. Jadi kalau kasusnya kita tidak wajib mengimani, kasusnya tidak wajib mengimani, tapi eksistensinya wajib mengimaninya. Sepakat? Keren. Paham sampai sini ya, Ikhwan, kenapa kita sering tadabur, buru-buru burhan? Ya. Udah paham ya maksudnya? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa benar jin bisa menyerupai manusia? Bisa jawab nggak? Sebenarnya bisa menyerupai apa saja itu jawabannya. Karena keahliannya itu. Karena bentuk asli jin adalah energi. Iya kan? Dan menyerupai juga bisa. Karena sifatnya energi. Tapi jin lebih sering suka menyerupai bentuk-bentuk yang sifatnya hewan, menyeramkan bagi pikiran manusia.
Karena jin yang mengambil bentuk sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Ya beda penyerupaan di Arab, penyerupaan di Palestina, penyerupaan di Amerika ada horor, penyerupaan di Jawa Barat ada pocong, penyerupaan di Padang ada siapa? Beda kan? Beda. Jangan disamain horor dipakai di sini yang sifatnya gelap-gelap, makan darah. Enggak sama. Iya. Makanya kalau nonton horor bingung nih, udah terbang di sana. Jadi budaya sana ya. Kaum jin mempengaruhi manusia dalam banyak hal. Kita makan kalau lupa menjaga diri ikut makan, ikut minum, bahkan banyak ikut nempel kepada manusia. Untuk berhubungan badan pun belum lagi di panca indera kita, mulai dari mata sampai kaki. Banyak kasus perselingkuhan. Mereka menempel kemaluan, para suami istri mempengaruhi suami jadi malas, berhubungan dengan istrinya, bosan, akhirnya jajan di luar dan sebagainya. Itu banyak. Betul kan? Ya soleh aja bisa jadi berlebih. Makanya solusi di Quran itu ini dipahami ini gitu, matri. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah misal jika ada satu tempat yang dikatakan angker, seram, ruptis oleh orang-orang di sekitar tempat kita, itu dikarenakan tempat tersebut mengeluarkan energi yang tinggi. Itu bahasa kerennya. Makanya para makhluk halus, lembut, siluman, ya apa aja, itu sangat suka berdiam di tempat tersebut. Kenapa? Karena membutuhkan energi untuk bisa bertahan hidup. Cager. Itu bahasanya. Hampir semua tempat mereka ada sebenarnya, tapi yang paling dominan yang mempunyai energi tinggi. Antum tahu nggak tempat angker keberadaannya tinggi? Ngaji metafisika dulu di sini. Kalau nggak repot gitu. Nanti tempatnya yang drop energi bisa angker lagi. Pusing. Yang nggak ketemu. Ya, contoh, Ka'bah, energi itu. Masjid yang bersih, energi itu. Itu sebabnya banyak pengalaman misi yang dialami para spiritual, para ahli rohani yang menaikkan ibadah haji. Benar kan? Dan masih banyak lagi cerita lainnya. Maka disinilah kita harus bisa mengerti makna ikhlas beribadah. Ikhlas, tulus, tanpa kepentingan apapun dalam beribadah. Karena Allah memerintahkan kita beribadah. Kenapa? Bisa saja misalnya kita naik haji karena ingin kaya, sukses. Kan itu mainan sih, udah kita. Iya, ingin populer, makanya marah kalau nggak dikasih gelar H. Iya. Minum, saya udah H katanya. Jadi memang benar sampai ke tanah air sukses, betul. Allah sayang dikasih kaya, tapi belum tentu dari Tuhan. Mau begitu? Itu ikhlas. Banyak setan kredit masuk tuh. Yang senang jika ada orang berdoa minta ini itu dikasih sama mereka. Gimana tuh? Maka itu andung hanya sekedar memberi nasihat. Jangan suka melecehkan keyakinan orang lain. Jangan suka menganggap kita sudah benar, sudah suci, sudah ahli ibadah dan lain sebagainya. Siapa yang menjamin kita sudah benar? Diri kita ada yang kuat mengganggu. Setinggi pun ilmu. Siapa yang menjamin diri kita sudah benar? Kalau kita tidak plagiat kepada wahyu Quran. Benar nggak? Manusia umumnya yang bisa lihat merupakan suatu wujud tiruan umumnya, bukan wujud asli jin. Dengan berbagai wujud berdasarkan firman Allah di surat Al-Araf tadi menerangkan yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya yang jelas para rasul, para nabi. Adapun manusia biasa bisa melihat hanya dalam bentuk penampakan. Makanya di framing penampakan pocong. Ini tidak. Enggak ada penampakan jin asli. Kan enggak ada. Kalau ada yang nyebut itu salah kata. Ya. Misalnya dalam bentuk ular, burung, pocong, ya udah deh, bahkan bentuk manusia dan lain sebagainya. Karenanya alam jin bahasa vulgarnya
sebut ya. Tadi terlalu pusing ya. Nunggu ke bahasa naik ke atas bahasa akal. Memiliki warna senja. Mirip sunset ya. Yang cenderung mengarah ke gelap. Kira-kira seperti menjelang maghrib. Makanya orang lama kalau menjelang itu anak-anak suruh masuk. Ini lihat juga. Pas sunset masih ada, wih, keluar dia, kafe, ya udah, jin yang nyata jadi, kan repot nih orang sekarang kan, itu nggak ada, dia masuk, minta perlindungan kepada Allah, karena disitulah dia sedang naik tinggi-tingginya, godaan itu, maghrib itu kan. Mereka memiliki peradaban yang berjalan mundur sebenarnya, walaupun ada yang maju. Jadi peradaban ini jalannya mundur. Ya, Alphard itu waktu zaman Nabi Adam nggak ada. Alphard, mobil Alphard. Ya, peradabannya mundur. Itu ada di hadis. Di saat kita sudah pakai mobil, di sana masih pakai kereta kencana. Makanya jangan heran kalau ada penampakan kereta kencana di laut. Karena peradabannya mundur, tapi bukan berarti mundur saja, ada juga yang satu jenisnya peradabannya lebih dulu maju dari kita. Ini patut kami sampaikan secara biasa dulu, bahwasanya alam mereka berlapis-lapis, ada makomat, ada strata, ada sangat banyak tingkatannya. Ribet kalau dijelasin sekarang, ribet. Benar ribet. Belum ada manfaatnya. Yang standar aja yang manfaatnya. Saat ini begini, kondisi saat ini begini, kita masih ngadarnya begini. Oh jangan 100 tahun dipikirin, hidup kita kan hari ini nikmatnya. Besok belum tahu, ya kan? Jin itu makhluk yang tersembunyi, bisa tersembunyi dari manusia karena fisiknya berada di luar gelombang cahaya. Duduk di luar gelombang cahaya, nggak bisa diindra. Karena itu di Quran surat Ar-Rahman surat 15 surat 55 ayat 15 kan ada kata-kata al-jan, diciptakan dari api tak berasap. Al-jan yang perlu kita makrifati bagi yang cerdasnya. Halo, orang di sini kan? Ada satu. Apa ya? Yang perlu kita pahami makna api yang tak berasap, bukan apinya. Api yang tak berasap. Kita ambil pengertian tentang asap lebih dulu. Asap tahu kan? Putih kan? Terbang kan? Asap adalah kumpulan partikel kecil yang tidak terbakar. Itu bahasa sederhananya. Asap adalah partikel kecil yang tidak terbakar oleh api, makanya terbang. Bahasa kimianya apa? Karbon. Ya, itu yang manusia, karbon itu. Jin bukan dari karbon, energi murni. Namanya partikel karbon yang sangat kecil, berupa tetes santar yang sangat kecil. Api tak berasap menandakan api ini muncul tanpa unsur atom karbon. Nggak ada atom karbonnya. Selama ada atom karbon kan serba berasap. Seperti halnya api yang muncul akibat reaksi nuklir di matahari, nggak kelihatan kan? Tahu-tahu energi luar biasa, mantapnya seperti nyapu. Karena ini yang namanya anar atau api dalam bahasa Wahyu Al-Quran artinya panas energi. Jadi kalau mendekat anar itu panas energi. Keduanya tidak dapat diindra. Nggak ada lihat mata, panasnya nggak kelihatan.
baik itu sifat panasnya maupun energinya kan nggak kelihatan, ya kan? Begitu juga jin, karena ini bukan makhluk karbon, paham? Api yang tidak berasap aljan itu maksudnya. Nah, itu intelektual, ya. Seperti hal manusia, akal manusia, pengetahuan manusia saat ini belum mampu mengenal makhluk non karbon, mendalami makhluk esensi non karbon, belum mampu kecerdasan manusia sampai saat ini. Jadi sulit untuk meyakinkan segala sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, betul kan? Jadi apalagi manusia ilmuwan terpengaruh dengan carbon coffeeism. Nah, ayo pusing-pusing. Ya, carbon coffeeism diyakini oleh para ilmuwan modern sebagai satu-satunya unsur dasar pembentuk kehidupan. Itu ilmiahnya. Padahal Allah Maha Pencipta bisa membentuk kehidupan tanpa ada materinya. Ya, bingung gak kepala itu? Nah, bukankah Allah berfirman menciptakan sesuatu kehidupan bisa dikatakan begitu dari ketiadaan? Atau dari non materi? Bisa disebut non karbon, karena karbon adalah materi. Ayo. Dasar istidlal dari mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Dibaca. Ini sain Quran. Bukan sain akal. Batasnya profesor. Enggak nerima tuh. Sain Quran baca. Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Baca artinya. Betul itu. Allah mencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Allah mencipta alam semesta, langit dan bumi, termasuk isinya jin manusia dari hanya kun, artinya dari ngomong aja, berarti tidak ada materi, tidak ada yang lain, dari ketiadaan. Setuju? Itu kata Allah ya. Artinya alam semesta ini bersifat baru. Keberadaan alam semesta ini berasal dari ketiadaan. Sepakat? Sepakat? Secerdas-cerdasnya akal manusia, sekelas profesor pun tidak bisa menerimanya. Setuju? Menciptakan sesuatu dari ketiadaan, sandarkan ke akal. Nerima nggak? Orang UIN juga nggak nerima ahli filsafat tuh. Jujur. Kalau nggak ada iman gimana? Ayo tanya nih, interaksi nih. Setinggi apapun profesor, ditanya menciptakan sesuatu dari tidak ada, keterima nggak otak kita? Jujur. Dari ketiadaan. Enggak kan? Betul kan? Betul, kita tutup ini. Masuk ke